Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bukan tentang cinta yang lahir dari kemewahan, tapi dari air mata dan kesabaran. Tentang perempuan yang awalnya membenci lelaki yang kini menjadi separuh jiwanya. Semoga Allah bukakan pintu rezeki dan ketenangan dalam rumah tanggamu. Malam itu, di tengah suara jangkrik dan bau tanah basah selepas hujan, Nadia duduk mematung di sudut kamar bambunya. Gaun pengantin sederhana masih menempel di tubuh, tapi hatinya berantakan. Di luar, tamu mulai pulang satu persatu. Tapi Nadia tak mengucap sepatah kata pun pada lelaki yang kini sah menjadi suaminya, Agus. Agus adalah lelaki desa biasa, miskin, tapi dikenal sopan, rajin ngaji, dan berbakti pada orang tua. Ia bukan sosok lelaki yang diimpikan Nadia. Bukan pegawai kantoran, apalagi pemilik ruko. Bahkan sepeda motornya pun pinjaman. "Kenapa harus aku yang dinikahkan dengannya, Bu?" tanya Nadia dengan mata berkaca saat malam sebelum akad. "Siti," ibunya, hanya menjawab pelan, "Karena dia lelaki yang akan menuntunmu ke surga, Nak, bukan hanya dunia." Tapi kata-kata itu tak masuk ke hati Nadia. Hari-hari setelah akad, Nadia dingin. Tidak bicara, tidak menyentuh, tidak pernah tersenyum pada Agus. Tapi anehnya, lelaki itu tak pernah marah. Ia tetap menyapanya setiap pagi, tetap menyediakan air wudhu untuk Nadia, tetap menunduk penuh hormat setiap kali melewati Siti dan Darto, mertuanya. Sementara di dalam hati Nadia, ada dinding tinggi bernama gengsi. Ia merasa dunia terlalu kejam telah menjodohkannya dengan lelaki seperti Agus. Namun, dia belum tahu bahwa cinta sejati tak lahir dari ketampanan, tapi dari ketulusan yang sabar menunggu waktu. Malam itu adalah malam yang harusnya membahagiakan, tapi tidak untuk Nadia. Gaun putih yang ia kenakan terasa berat di tubuhnya. Bukan karena bahan kainnya, tapi karena beban hati yang tak bisa diterima logika. "Agus," bisik Nadia dalam hati. "Kenapa harus dia? Kenapa bukan orang yang kuinginkan? Kenapa bukan lelaki berpendidikan tinggi, punya mobil, atau setidaknya bisa membawaku keluar dari desa ini?" Di luar kamar, suara gamelan masih mengalun sayup. Lampu Petromax menggantung di tiang bambu, menerangi halaman rumah yang dipenuhi tamu. Semua tersenyum, mengucap selamat, tapi Nadia sendiri merasa seperti dikurung dalam ruang tanpa cahaya. Agus, lelaki yang kini menjadi suaminya, hanya duduk di teras rumah, tersenyum kecil sambil memandangi bulan. Ia tak masuk ke kamar, tak mengetuk pintu, apalagi memaksa. Sopan, sederhana, tapi justru itu yang membuat Nadia makin kesal. Ia merasa dirinya pantas mendapat lebih. Selama ini ia dikenal sebagai gadis tercantik di Dusun Karangpucung, bagian dari desa Kutabawa. Banyak lelaki yang mencoba mendekatinya. Ada pedagang sukses dari kota, ada mahasiswa dari luar desa. Tapi semua ditolak oleh Darto, ayah Nadia, dengan satu alasan. "Aku ingin kamu hidup dengan lelaki yang bisa menuntunmu, bukan menyesatkanmu." Dan lelaki itu adalah Agus. Agus bukan siapa-siapa. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kayu yang nyaris roboh. Ayahnya meninggal saat Agus masih remaja. Sejak itu, Agus jadi tulang punggung keluarga. Ia kerja serabutan, kadang bantu angkut sayur ke pasar, kadang jadi kuli bangunan, kadang juga jadi marbot masjid. Tapi satu hal yang tidak pernah Agus tinggalkan, sholat 5 waktu dan ngaji malam hari. "Dia miskin, Bu," kata Nadia lirih semalam sebelum akad. Siti menggenggam tangan putrinya. "Nak, rezeki bisa dicari. Tapi kalau laki-laki tak soleh, hancur hidupmu nanti." Hari-hari setelah pernikahan berjalan kaku. Pagi-pagi sekali, Agus sudah bangun. Ia membersihkan halaman, menimba air, dan menyiapkan teh manis di dapur kecil rumah mertua. Ia tak banyak bicara, tapi selalu menyapa Nadia dengan suara lembut. "Pagi, Nat. Air hangatnya sudah siap." Nadia hanya menjawab dengan anggukan atau diam. Kadang pura-pura tidur agar tak perlu menyapa balik. Agus tahu Nadia belum menerimanya. Tapi ia tak mengeluh.
ia justru semakin lembut dan sabar. Setiap malam, Agus duduk di musola kecil desa, mengaji pelan. Kadang Siti melihatnya menangis saat sujud, berdoa lirih, "Ya Allah, lunakkan hati istriku. Jadikan aku suami yang bisa membimbingnya." Siti melihat itu semua. Hatinya terenyuh. Tapi Nadia masih terkurung dalam angannya sendiri. Ia mulai sering termenung, mengingat wajah teman-teman lamanya yang kini hidup bahagia dengan suami kaya. Lalu ia lihat Agus, yang bahkan sandal jepitnya sudah tambal sulam. Sampai suatu malam, Nadia mendengar suara dari balik tirai musola. Suara Agus dalam doa malamnya. "Jika memang aku bukan lelaki terbaik untuk Nadia, maka ambil saja aku, ya Allah. Tapi jika aku bisa menuntunnya pada MU, maka kuatkan aku, meski hatinya belum untukku." Nadia tercekat. Ia berbalik, pergi diam-diam, tapi hatinya bergemuruh. Ia mulai melihat sesuatu dalam diri Agus, yang tak pernah ia temui dalam lelaki manapun. Bukan harta, bukan tampang, tapi keikhlasan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, dinding tipis itu mulai retak. Pagi itu, kabut menyelimuti desa Kutabawa. Embun masih menetes dari daun-daun pisang, sementara ayam jantan bersahutan memecah sepi. Di dapur kayu sederhana, Agus sedang mengaduk bubur kacang ijo di atas tungku tanah liat. Dia tahu Nadia tak suka sarapan berat. Ia hafal itu, meski istrinya tak pernah bercerita langsung. Dia tahu dari memperhatikan. Dari mendengarkan setiap ucapan kecil Nadia yang terlontar saat berbicara dengan ibunya. Nadia baru keluar kamar saat matahari mulai naik. Wajahnya tetap datar. Rambutnya diikat asal, tanpa sapaan. Agus hanya tersenyum kecil dan mempersilakan ia duduk. "Mau sarapan?" "Bubur kacang ijo, aku bikin sendiri," ujar Agus pelan. Nadia menoleh sekilas, lalu duduk tanpa kata. Dirogohnya sendok kayu, mencicipi sedikit, lalu menunduk. Rasanya ternyata enak, tapi bibirnya terlalu keras untuk sekadar mengucap, "Terima kasih." Hari-hari berlalu seperti itu. Mereka tidur satu atap, tapi seperti orang asing. Nadia tidur di tepi ranjang, memunggungi Agus setiap malam. Dan Agus memilih untuk tidak menyentuh. Ia tahu, cinta tidak bisa dipaksa. Ia tahu, sentuhan tanpa keikhlasan adalah dosa yang menyakiti hati, bukan menguatkan. Agus mulai bekerja lebih keras. Ia pergi pagi-pagi ke ladang orang, mencangkul, membantu memanen kentang, bahkan menjual gorengan buatan sendiri ke pasar. Semua hasilnya ia serahkan ke mertuanya, Darto dan Siti. Sementara Nadia hanya diam, menonton dari kejauhan. Sesekali, Nadia melihat tangan suaminya penuh luka, lecet, kapalan. Tapi Agus tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Bahkan ketika sandal satu-satunya putus, Agus hanya tertawa dan menyambungnya dengan kawat bekas. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, listrik mati. Nadia ketakutan. Ia membeku di tempat tidur. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Agus masuk membawa lilin kecil. "Aku taruh di sini ya, biar nggak gelap banget," ucapnya lirih. Kemudian ia keluar, duduk di ruang tengah, bersandar di dinding sambil membaca mushaf kecil dengan cahaya lilin. Nadia memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu dalam diri Agus yang mulai mengetuk ruang paling sunyi di hati Nadia. Sesuatu yang tidak ia mengerti. Agus bukan lelaki yang tampan, bukan yang kaya, tapi dalam diam dan sabarnya, ada keteguhan yang sulit ditemukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia menangis pelan. Tapi ia pastikan air matanya tak terlihat siapapun. Ia sendiri belum tahu, apakah itu air mata penyesalan, atau rasa bersalah. Tapi satu hal pasti, benih kecil bernama harapan mulai tumbuh di hatinya, meski belum ia akui. Langit desa Kutabawa mulai cerah. Musim panen kentang hampir tiba. Ladang-ladang ramai oleh tawa para petani. Tapi tidak dengan hati Nadia. Di wajahnya mulai tumbuh kebingungan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya.
Hari itu, ia melihat Agus pulang dari ladang dengan pakaian penuh lumpur. Tapi di wajahnya tetap ada senyum. Senyum yang sudah mulai terasa menenangkan bagi Nadia, meski ia belum berani mengakuinya. "Buat kamu," kata Agus, menyerahkan sebungkus gorengan hangat. Nadia diam, menerima perlahan. Tangannya bersentuhan dengan tangan suaminya. Ada getar halus, sekelebat rasa yang sulit dijelaskan. Tapi tepat saat itu, sebuah mobil silver berhenti di depan rumah. Seorang lelaki gagah turun. Wajahnya bersih, bajunya berkelas. Dan Nadia mengenalnya, Riko. Lelaki yang dulu pernah mengejarnya dengan bunga, coklat, dan janji-janji manis. Riko turun dari mobil, membawa aura kota yang mewah. Senyumnya menohok masa lalu Nadia. Nat, kamu beneran nikah sama dia?" ujarnya sinis sambil menatap Agus dari ujung kaki hingga kepala. Nadia tercekat. Matanya berpindah dari Riko ke Agus. Agus tidak membalas. Ia hanya menunduk sopan, lalu masuk ke dalam rumah. Nadia mendadak kaku. Gengsinya bergejolak. Riko terus bicara, menggoda dan menyindir. Bahkan menawarkan bantuan, mobil, pekerjaan, dan semua yang dulu pernah Nadia impikan. "Kalau kamu capek hidup susah, kamu tahu kemana harus pulang," kata Riko meninggalkan kalimat terakhir sebelum pergi. Malam harinya, suasana rumah menjadi dingin. Nadia duduk di kamar, bingung. Hatinya mulai bimbang. Ia mulai bertanya, kenapa tiba-tiba suara Riko bisa mengguncang pikirannya? Kenapa masa lalu seolah datang untuk menguji apa yang sedang tumbuh dalam dirinya? Agus tetap seperti biasa. Tak menuntut, tak menyinggung. Tapi Nadia tahu, pria itu tahu semuanya. Hanya saja ia memilih diam. Dan di tengah diam itulah, rasa bersalah kembali mengusik. Nadia menatap wajah Agus yang lelah di depan lampu temaram. Lalu terlintas satu tanya. Apa yang sebenarnya aku cari selama ini? Dan saat itu, suara hati kecilnya menjawab. Mungkin bukan harta, tapi hati yang tak pernah meninggalkanku, meski aku terus menyakitinya. Pagi itu langit desa tampak gelap, meski matahari belum sepenuhnya naik. Awan mendung bergulung, angin bertiup kencang. Burung-burung tak seceria biasanya. Seisi desa merasakan hawa yang aneh. Nadia berdiri di dapur, memandangi hujan yang mulai turun. Dalam hatinya, badai lebih besar sedang terjadi. Sejak Riko datang, pikirannya tak tenang. Tawaran lelaki itu masih menggema di telinga. Rumah, mobil, kemewahan, semua yang dulu ia dambakan. Dan malam itu, Nadia benar-benar tergoda. Ia diam-diam membalas pesan Riko. Hanya satu kalimat. Kapan kita bisa ketemu dan bicara baik-baik? Namun sebelum Riko sempat membalas, langit menggelegar. Petir menyambar tiang listrik desa hingga padam total. Semua warga keluar rumah, termasuk Nadia dan Agus. Di tengah gelap dan deras hujan, terdengar teriakan dari jalan. Ada kecelakaan motor. Agus segera berlari ke lokasi. Nadia mengikuti dari belakang. Ternyata korban kecelakaan adalah Riko. Motornya terperosok di turunan licin, tubuhnya luka parah. Warga panik, mencoba menolong. Agus tanpa ragu mengangkat tubuh Riko ke punggungnya dan membawanya ke rumah bidan Yati. Nadia terpaku melihat semua itu. Suaminya yang dihina, diremehkan, kini menjadi orang pertama yang menolong pria yang hampir merusak rumah tangganya. Malamnya, saat Riko sadar, ia menangis dan meminta maaf pada Agus. "Kamu jauh lebih laki-laki dari aku," katanya terbata. Nadia menyaksikan semuanya. Dadanya sesak. Air matanya tak bisa ditahan lagi. Ia masuk ke kamar, bersujud. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bicara pada Allah. "Ya Allah, aku yang buta. Aku yang selama ini menduakan suami yang Kau amanahkan untukku. Ampuni aku." Dan malam itu, Nadia mengambil ponselnya, memblokir kontak Riko. Lalu ia keluar kamar, mendekati Agus yang sedang membaca mushaf kecil seperti biasa. Dengan suara pelan, tangis tertahan, ia berkata,
"Mas, mulai sekarang, aku mau belajar mencintaimu dengan sebenar-benarnya cinta." Agus menoleh pelan, menatap mata Nadia yang basah. Tak sepatah kata keluar. Hanya senyum dan tetesan air mata haru. Di balik gelapnya malam dan hujan yang tak berhenti, sesuatu akhirnya tumbuh. Cinta. Cinta yang tak datang karena harta, tapi karena ujian dan pengorbanan. Sejak malam itu, segalanya berubah perlahan. Bukan keadaan luar yang langsung membaik, tapi keadaan hati. Nadia mulai memperhatikan Agus. Ia menyiapkan sarapan, ikut menemaninya ke ladang, bahkan belajar mencangkul, meski awalnya tubuhnya pegal luar biasa. Agus, yang selama ini menanggung beban sendiri, tak pernah menyangka istrinya akan benar-benar turun tangan. Senyum di wajahnya jadi lebih sering terlihat. Tapi rezeki belum juga memihak. Musim panen kali ini gagal. Hujan yang terus-menerus membuat kentang busuk di dalam tanah. Banyak petani rugi besar, termasuk Agus. Sore itu, di tengah ladang, Agus menatap hasil panen yang rusak. Nadia mendekat dan menggenggam tangannya. "Kita masih punya satu sama lain, Mas. Selama Allah masih beri kita waktu, aku yakin jalan pasti ada." Agus hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia hancur. Beberapa hari kemudian, saat Agus iseng membuka karung yang ia simpan di lumbung belakang, ia menemukan tanahnya penuh dengan jamur putih besar. Awalnya ia khawatir, tapi seorang tetua desa, Pak Karto, bilang, "Itu jamur tiram, Gus. Bisa dimakan, bahkan laku dijual." Dengan modal seadanya, Agus mulai mempelajari cara budidaya jamur tiram. Ia dan Nadia bekerja siang malam. Dari hanya 5 karung, menjadi 20, lalu 50. Lalu, datanglah momen tak disangka. Seorang pebisnis kuliner dari kota mampir ke desa, mencicipi hasil panen jamur Agus, dan langsung tertarik menjadi mitra tetap. Ia minta pasokan rutin setiap minggu. Agus hampir tak percaya. Yang dulu dianggap remeh, kini dicari. Yang dulu dianggap tidak bisa apa-apa, kini didatangi pembeli kota. Nadia hanya tersenyum bangga. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Inilah rezeki yang datang bukan dari langit semata, tapi dari hati yang terus bersyukur dan tidak berhenti berjuang." Namun cobaan belum selesai. Saat usaha mulai menanjak, muncul kembali sosok masa lalu. Kali ini bukan Riko, tapi ibu kandung Nadia, Siti, yang datang membawa amarah dan tekanan. "Aku tidak pernah setuju kamu hidup begini. Kamu pantas hidup mewah, bukan di ladang." Nadia tercekat. Ia tak pernah menyangka ibunya akan datang membawa badai di tengah ketenangan yang baru mulai ia rasakan. Pagi itu langit desa Kutabawa cerah. Tapi di dalam hati Nadia, awan kelabu kembali menggantung. Siti, ibunya sendiri, masih duduk di ruang tamu rumah sederhana itu. Wajahnya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. "Nadia, kamu ini anak perempuan, satu-satunya harapan ibu. Dulu kamu cantik, pintar, bisa dapat laki-laki kaya. Sekarang, kamu hidup di rumah sempit, bau jamur, makan dari hasil kebun." Nadia menunduk. Di sisi lain, Agus hanya diam, duduk menunduk, tak ingin memperkeruh keadaan. "Bu, aku tahu ini bukan hidup ideal. Tapi justru disinilah aku belajar arti cinta dan keberkahan dari Allah. Mas Agus memang gak kaya, tapi dia laki-laki yang gak pernah tinggalkan aku meski aku pernah nolak dan sakiti dia." Siti berdiri. Matanya merah. "Jadi kamu pilih suami miskin itu, daripada ibumu sendiri?" Pertanyaan itu seperti pedang. Tapi Nadia sudah tak ragu. Ia berdiri, menggenggam tangan Agus erat. "Aku tetap anak ibu. Tapi aku juga istri Mas Agus. Aku akan jaga beliau, seperti aku jaga ibu." Siti menangis, bukan karena marah, tapi karena hancur mendengar putrinya memilih jalan yang tak bisa ia mengerti. Ia pun pergi dengan hati masih panas. Malamnya, Agus mendekati Nadia yang tampak gelisah. "Maaf ya, Nat, mungkin aku penyebab kamu dan ibumu jadi jauh." Nadia menggeleng. "Bukan,
Mas, justru Mas Agus yang ajari aku arti sabar dan setia. Cinta yang tumbuh dari kesulitan itu lebih kuat dari segalanya. Beberapa hari berlalu. Usaha jamur mereka berkembang. Bahkan Pak Darto, mantan kepala desa yang kini mengelola koperasi, tertarik mengajak Agus bekerja sama membangun kelompok tani jamur pertama di desa. Tapi di saat bahagia mulai terasa, Siti mendadak jatuh sakit keras dan harus dirawat di puskesmas kecamatan. Nadia dihadapkan pada kenyataan getir. Ibunya butuh perawatan, tapi tak punya biaya. Dan satu-satunya harapan adalah Agus. Tanpa ragu, Agus menjual motor satu-satunya. Ibunya Nadia itu juga ibuku. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Dan malam itu, Siti yang terbaring lemah, memegang tangan Agus dengan mata berkaca-kaca. Kamu laki-laki sejati, Gus. Maafkan aku. Air mata Nadia mengalir tanpa suara. Sebuah pelukan mengakhiri segala luka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Siti sembuh dari sakitnya. Meski tubuhnya belum sekuat dulu, namun hatinya telah luluh. Ia tak lagi mencela rumah mungil putrinya, bahkan sesekali membantu menyortir jamur di belakang rumah. Nadia kini benar-benar berubah. Bukan hanya seorang istri, tapi juga sahabat dan mitra sejati bagi Agus. Mereka bukan lagi pasangan yang saling diam di meja makan, melainkan dua insan yang saling berbagi tawa, lelah, dan doa. Namun, badai datang ketika koperasi tempat mereka bermitra mendadak bangkrut. Pembayaran untuk 3 bulan terakhir tidak cair. Stok jamur menumpuk. Tenaga kerja desa yang ikut bergabung mulai gelisah dan menuntut kepastian. Agus pusing. Uangnya sudah diputar untuk bahan produksi. Bahkan simpanan darurat sudah habis demi menggaji para tetangga. Apa kita akan jatuh lagi, Nat? Tanya Agus malam itu dengan wajah cemas. Nadia meraih tangan suaminya, menatap dalam. Kalaupun jatuh, Mas, aku akan jatuh sambil memelukmu. Dan aku yakin, Allah tak pernah tidur. Keesokan harinya, entah angin dari mana, seorang pria dari Jakarta datang ke desa. Ia bernama Pak Arifin, pemilik startup pangan organik. Ia mendapat informasi tentang petani jamur dari sosial media milik salah satu anak muda desa yang bekerja dengan Agus. Pak Arifin datang, mencicipi langsung produk jamur, dan langsung tertarik bukan hanya membeli, tapi berinvestasi. Saya ingin jadikan Kutabawa sebagai desa mitra binaan. Nanti kita bantu packaging, marketing, bahkan ekspor. Mata Agus berkaca-kaca. Ia memeluk Nadia erat. Ini bukan hanya titik balik hidup mereka, tapi juga hidup warga satu desa. Dalam waktu 6 bulan, usaha jamur Kutabawa berubah jadi model percontohan nasional. Rumah Agus direnovasi, bukan karena ambisi, tapi agar lebih nyaman menerima pekerja dan tamu. Namun ia tak pernah meninggalkan kesederhanaan. Siti pun menangis haru ketika melihat anaknya diundang bicara di seminar kewirausahaan desa. Aku dulu buta, Gus. Tapi kamu buka mataku. Dengan sabar, dengan cinta, dengan Allah di hatimu. Dan malam itu, di bawah langit desa yang terang oleh bintang, Nadia membisik di telinga Agus. Terima kasih, Mas. Aku dulu mencintaimu karena terpaksa. Tapi kini, aku mencintaimu karena Allah. Hari itu, Desa Kutabawa mengadakan acara panen raya jamur. Lapangan desa dihias meriah, tenda-tenda kecil berdiri dengan aneka olahan jamur. Dari sate, keripik, hingga rendang jamur. Di tengah keramaian, Agus berdiri di panggung sederhana, mengenakan batik pemberian Pak Darto. Di sampingnya, Nadia tersenyum penuh kebanggaan. Kami bukan siapa-siapa, ujar Agus lirih di depan mikrofon, tapi Allah tidak menilai siapa kita dulu, melainkan seberapa besar kita berusaha dengan apa yang kita punya. Hadirin terdiam, kemudian bertepuk tangan haru. Tak sedikit dari mereka tahu bahwa dulu Nadia adalah gadis yang ogah menikah dengan Agus. Bahkan sebagian masih ingat bagaimana ia pernah menangis di pelaminan. Hatinya kosong karena terpaksa. Tapi semua berubah. Cinta yang tak pernah dijanjikan di awal, kini tumbuh kuat.
melebihi cinta yang muncul dari rayuan dan harta. Cinta itu lahir dari peluh di ladang, dari nasi yang dimakan berdua meski cuma dengan garam, dari sujud di sepertiga malam, dan dari keikhlasan menerima satu sama lain. Siti kini tinggal bersama mereka. Di setiap pagi, ia melihat bagaimana Agus membangunkan Nadia dengan lembut untuk sholat subuh, lalu bersama-sama membuka usaha kecil mereka. "Nat, kamu ingat dulu kamu bilang gak bisa cinta sama Mas Agus?" tanya Siti saat mereka duduk berdua di belakang rumah. Nadia tertawa kecil. "Iya, Bu. Tapi Allah kasih aku pelajaran besar, bahwa cinta yang lahir karena ketaatan dan kesabaran, jauh lebih indah dari cinta yang hanya berdasarkan rasa suka. Dan sekarang aku cinta Mas Agus, bukan karena dia berubah jadi kaya, tapi karena dia tetap jadi Agus yang dulu, yang sabar, penyayang, dan penuh iman." Langit sore Kutabawa merekah oranye, dan dari kejauhan, suara azan berkumandang dari mushola desa. Agus datang membawa 2 gelas teh hangat. Mereka bertiga tersenyum, memandang sawah yang mulai menguning. Cinta itu akhirnya sampai ke tempat terbaiknya. Bukan di awal, tapi setelah semua luka, perjuangan, dan doa. Cinta yang tidak dimulai dengan cinta, tapi berakhir dengan berkah dari Allah.